Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Suara saya di situ bisa terdengar ya, Bapak Ibu, dengan jelas. Sangat terdengar. Ya, baik, terima kasih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita pagi ini masih bisa bertemu dalam kondisi yang insya Allah sehat walafiat semuanya. Saya menyapa kolega dosen di jurusan arsitektur UII. Tadi saya sudah lihat sudah banyak yang hadir di sini. Kemudian ada beberapa teman-teman juga dari Forkom Paijo. Tadi saya lihat juga ada Bu Dita dari UTY. Kemudian ada beberapa rekan juga dari universitas lain. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kemudian mahasiswa juga sudah tergabung di ruang virtual ini. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan menyelenggarakan JARS Research Week pada hari pertama, di mana agenda kegiatan pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen-dosen yang ada di jurusan arsitektur UII. Namun sebelumnya kami memberikan waktu terlebih dahulu kepada Profesor Nurholis Idam untuk bisa mengawali rangkaian acara di 2 hari ke depan untuk memberikan sambutannya. Kepada Prof. Nurholis, saya persilahkan. Terima kasih Bu Nancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Prof. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamul anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, pada kesempatan yang baik ini saya berterima kasih selaku jurusan arsitektur Universitas Islam Indonesia atas partisipasi Bapak Ibu semua, kolega dari UII dan juga kolega dari Universitas Sahabat Paijo yang menyempatkan diri untuk bersama kita pada pagi yang agak redup ini, yang syahdu ini. Semoga dan juga tentu kepada mahasiswa baik dari UI ataupun dari luar UI. Semoga kebersamaan kita ini bisa memberikan kebaikan, ya. Semoga Allah juga memberikan rahmatnya dan kita masih tetap bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menghirup udara yang segar dan masih bersama-sama mengikuti acara ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya muliakan, JARS Research Week ini sudah bergulir yang kedua ini, ya, karena dulu pernah ada, dulu sekali pada zaman Pak Ilya kalau nggak salah ya, sempat berhenti karena memang ada berbagai macam keributan yang terjadi, antara lain adalah KAP dan seterusnya itu. Termasuk akreditasi keributan positif itu, Pak. Nasional dan seterusnya sampai kita ketemu kepada pandemi ini, sehingga tapi tetap alhamdulillah blessing in disguise that bahwa justru cara-cara pandemi kita ini malah mendekatkan kita yang dulunya jauh semakin dekat dengan melakukan event-event melalui Zoom ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita punya 4 ya, kalau tidak salah. Ada presentasi dari Ibu Diah Hendra, Pak Wisnu Hendrawan, Mas Muhammad Khalif, dan Bu New Dr. Johanita, yang sekarang masih berada di Istanbul ya. Semoga sudah bangun pada saat ini. Karena di sana jam berapa ini? Masih subuh ya? Pak. Oh, masih subuh ini. Belum subuh. Atau belum subuh malah ya, di tempatnya Bu. Wis ketok ayu ngono lho ya.
Terima kasih Bu Jo sudah bangun pagi-pagi untuk membersamai kita. Kita tunggu pulangnya ya. Kapan ini? Mbak Lavanya ditunggu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah usaha kita untuk mensosialisasikan apa yang kita sedang kerjakan. Dan yang paling penting justru adalah kita ingin Bapak Ibu adik-adik bisa memberi masukan kepada apa yang sudah kita lakukan. Jadi ini memang sangat simpel, baik formatnya ataupun juga mungkin teknik-teknik penyajiannya, tapi semoga isi substansi dari penelitian-penelitian itu tidak sesimpel format yang kita lakukan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai, marilah kita buka bersama event presentasi penelitian JARS pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya seperti itu. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para presentator dan juga para Bapak Ibu yang lain yang sedang menyiapkan presentasi di next session. Dan juga proposal penelitian atau yang sedang melakukan penelitian, karena saya yakin ini banyak proposal yang sudah mau jadi dan yang sedang melakukan penelitian. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu diberikan kerahmatan oleh Allah SWT. Allahumma amin. Nampaknya sekian dari saya. Selamat berdiskusi sampai jam 11.12 nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nur atas pengantarnya. Jadi saya menggarisbawahi kembali, ini adalah agenda rutin yang diselenggarakan oleh jurusan arsitektur untuk mempublikasikan riset-riset. Yang pertama memang riset-riset yang telah dijalankan atas pendanaan dari RKAT jurusan arsitektur. Kemudian kita juga mendengarkan riset terbaru dari 2 orang doktoral yang ada di jurusan arsitektur, ada Bu Johanita dan besok ada Pak Hanif. Baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, yang pertama nanti kita akan mendengarkan presentasi dari Bu Dia Hendrawati STMT dan tim. Bu Dia dalam hal ini akan mempresentasikan hasil dari penelitian beliau terkait optimalisasi shading sebagai penghalang radiasi matahari dan pengaruhnya terhadap kebutuhan pencahayaan alami pada bangunan ruang kelas. Kepada Bu Dia, kami berikan alokasi waktu sekitar 15 menit. Nanti kita akan menuju ke presenter kedua, setelah itu baru kita akan berdiskusi. Dan Bapak Ibu yang lain, saya persilahkan jika akan ada pertanyaan, rekan-rekan mahasiswa juga bisa menuliskan di kolom chat, atau nanti kalau ada yang ingin open mic, saya juga akan mempersilahkan. Monggo Bu Dia, screen untuk Bu Dia 15 menit ke depan, saya persilahkan. Ya, matur nuwun Bu Nancy. Suara saya kedengeran nggih? Kedengaran Bu. Cedu. Ya, matur nuwun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan progres hasil penelitian. Di sini saya bersama tim mahasiswa, Mas Faik, semoga saja bisa hadir, yang berjudul optimalisasi shading sebagai penghalang radiasi matahari dan pengaruhnya terhadap kebutuhan pencahayaan alami pada bangunan sekolah. Di sini saya mengambil studi kasus pada SMPIT Salman Al Farisi Boarding School. Latar belakang dari penelitian ini adalah pentingnya langkah penghematan energi dengan menggunakan sumber energi yang terbarukan. Jadi bagaimana kita manfaatkan sumber energi alami yang ada, kemudian pentingnya pemenuhan kualitas kesehatan dan kenyamanan untuk ruang kelas, khususnya kualitas pencahayaan untuk pembelajaran yang lebih baik, kemudian penggunaan shading devices untuk menghalangi radiasi matahari yang masuk ke dalam ruangan. Karena sering ketika menggunakan shading,
pemenuhan cahaya ke ruangan itu berkurang. Dan sebenarnya ini ketika masa pandemi seperti ini, saya menambahkan satu latar belakang lagi, dan kemudian nanti saya tarik juga untuk diteliti adalah peran bukaan pada saat kondisi pandemi saat ini. Jadi apakah bukaan tersebut hanya masuk candle lighting, tapi juga bisa mengatur sirkulasi udara. Jadi ini memang tidak masuk pada saat pengajuan, tapi ini salah satu yang menarik yang kemudian akhirnya saya masukkan pada penelitian ini. Saya mengambil kasus SMPIT ini karena memang ada yang sangat menarik di sini, karena di saat site-nya sangat luas, bangunan itu semuanya malah menghadap ke barat dan sisi panjangnya adalah barat dan timur gitu. Barat dan timur, kemudian beberapa lokal itu sama persis menghadap barat dan timur. Bangunan ini juga sudah didesain dengan menggunakan shading vertikal dan horizontal. Jadi dengan komposisi arsitektural yang sudah cukup baik. Jadi bagaimana mendukung penampilan yang cukup baik. Yang unik yang lain adalah semua bangunan di sini karena dia memang merupakan boarding school, di bawah itu ruang kelas, sedangkan di atasnya merupakan asrama. Jadi yang bawah ruang kelas, di atas ruang asrama. Kemudian wacana akan dipasangnya air conditioning untuk mendinginkan ruangan. Jadi apakah ini masih relevan gitu. Jadi ketika kondisi pandemi saat ini. Hal-hal yang akan diteliti adalah apakah desain shading yang ada sudah mampu menghalangi radiasi panas yang masuk ke dalam bangunan, kemudian bagaimana desain shading device yang optimum untuk menghalangi radiasi matahari masuk ke dalam ruangan, yang tetap mampu memasukkan pencahayaan alami secara maksimal sesuai dengan standar ruang kelas, kemudian apakah ruang masih memenuhi standar kesehatan di masa pandemi jika dilihat dari nilai ACH, air change per hours. Urgensi penelitian adalah mendapatkan desain shading yang optimum untuk menghalangi radiasi matahari dan juga pencahayaannya masih sesuai dengan standar sehingga dapat meningkatkan performa belajar, kemudian memberikan rekomendasi untuk pengembangan desain selanjutnya dengan mempertimbangkan performa gedung, efisiensi energi, kenyamanan, dan kesehatan belajar di saat pandemi. Ini harapannya adalah jalur penelitian ini sekarang adalah baru sampai yang merah, jadi harapannya nanti bisa sampai mengevaluasi untuk efisiensi energi, tapi belum sampai situ. Jadi ini sekarang yang masih yang merah. Kemudian ini tahapan dan metode penelitian yang kami gunakan. Kami menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode simulasi, menyusun latar belakang, kemudian mengkaji referensi terkait beberapa rancangan shading, kemudian melakukan literatur review, menentukan metode, melakukan pengambilan data di lapangan sesuai dengan yang dibutuhkan, melakukan simulasi, kemudian menganalisis, kemudian kesimpulan. Ini beberapa literatur yang kami gunakan, jadi bahwa bangunan sehat dan hemat merupakan dua prinsip utama sebuah bangunan gedung, di mana di sini radiasi matahari adalah satu faktor yang sangat penting. Bukaan transparan itu bisa memasukkan cahaya matahari, radiasi panas, dan juga bisa memasukkan cahaya yang bukan radiasi panas. Bukaan yang besar sering tidak memperhatikan radiasi panas, juga akan menimbulkan silau dan tingkat pencahayaan yang berlebih masuk ke dalam bangunan. Lehner menyebutkan bahwa pencahayaan alami sangat berpengaruh pada performa belajar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa desain sekolah yang baik dapat membuat setiap warga sekolah termotivasi dan dapat merasakan diterima di lingkungan, sehingga proses belajar sehingga mendukung proses belajar mengajar.
Kemudian ini adalah pencahayaan standar pencahayaan untuk tingkat pencahayaan untuk area ruang kelas. Di sini 300 sampai 350 lux. Kemudian di sini disebutkan bahwa sebenarnya ketika ada penelitian disebutkan bahwa tingkat pencahayaan alami masuk ke dalam ruangan sangat berpengaruh terhadap interior dalam. Jadi pencahayaan alami ketika terlalu besar kita bisa mengoptimalkan dengan mengurangi jumlah bukaan, kemudian mengganti warna dinding, kemudian mengganti warna keramik dan seterusnya. Perubahan elemen interior berpengaruh pada penyebaran cahaya di mana cahaya tersebut menghasilkan pantulan cahaya yang berhubungan langsung terhadap kenyamanan pengguna ruang. Untuk penentuan shading digunakan berdasarkan posisi matahari pada bangunan, kemudian digunakan VSA HSA untuk geometri ataupun dimensi shading terhadap orientasi tertentu. Ini adalah macam shading yang digunakan. Ada beberapa macam shading di sini. Untuk nanti yang sekarang digunakan adalah vertical lower, tapi tidak bisa diputar. Jadi ada horizontal dan vertical shading. Kami nanti akan mengembangkan ke situ dan akan menambahkan kombinasi shading yang ada. Jadi di sini ada 6 macam shading, tapi tidak kami gunakan semuanya. Perhitungan untuk peneduh dihitung dari pembayangan yang terjadi dan VSA dan HSA yang ada pada bulan dan jam tertentu. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa di sisi barat ketika menerima matahari langsung yang cukup tinggi, bukaan jendela berbentuk awning sangat bisa mengurangi pancaran matahari. Kemudian pada sisi barat, pada sisi timur, utara, dan selatan menggunakan lower screen akan mengurangi radiasi sinar matahari yang cukup banyak. Secara umum sebenarnya desain ini, aspek desain untuk shading dan pencahayaan alami serta AHC itu sangat bergantung pada dimensi, kemudian lokasi, orientasi pencahayaan tersebut. Karena itu uji simulasi sangat bisa mengakomodasi untuk penelitian ini. Jadi ini ada penelitian yang menyatakan bahwa bangunan berbentuk tunggal ini untuk ACH. Jadi bangunan berbentuk tunggal dengan kecepatan angin standar menunjukkan jika distribusi aliran udara pada kondisi stabil dan jendela yang ditempatkan dengan fungsi yang saling berkebalikan, jadi ada inlet dan outlet pada posisi yang berhadapan akan menimbulkan ventilasi silang yang baik daripada yang dia keluar masuknya sama. Walaupun laju aliran massa melalui jendela dan kecepatan udara dalam ruang akan berubah secara linier jika kecepatan angin berubah. Jadi Mas kurang 5 menit ya, Bu. Oke, jadi ini adalah rasio, kemudian ini adalah bagaimana pengaruh ACH pada sebuah bukaan dan modelnya. Jadi ini air change per hours pada saat COVID yang dia menularkan tingkat ACH minimum adalah 3-4 ACH. Jadi yang digunakan pada ruangan ini adalah jendela yang dia bukaannya hanya memasukkan udara 50%. Jadi ini mungkin saya lewati, ini beberapa standar COVID yang ada yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian ini adalah SNI yang ada, ini SNI sebelum adanya COVID. Kemudian rekomendasi yang sekarang adalah
sedapat mungkin ACH di atas 8. Kalau dulu 3 sampai 5, ini sekarang 8. Ini perhitungan ACH, kemudian ini adalah data dan analisis, ini adalah tabulasi data, ini yang kami gunakan di hari-hari kritis. Ini kebetulan yang saya screen adalah yang 22 Desember jam 3. Kemudian ini adalah hasil sebagian hasil dari simulasi yang kami lakukan. Ini adalah yang existing, di mana kondisi existing shading belum mampu mengatasi radiasi masuk, radiasi matahari yang masuk, dan tingkat persentase pencahayaan alami yang masuk ke dalam bangunan hampir semuanya masih di atas 500 lux. Jadi ini masih di atas standar. Kemudian ACH-nya adalah 8,46 dan 11 ini, jadi masih di atas rata-rata yang sekarang yang untuk standar masa COVID. Jadi dimensi ruangan belum, dimensi shading belum mencukupi, rata-rata persentase masih besar, karena itu saat ini digunakan korden sepanjang hari. Jadi sebenarnya kalau untuk efisiensi energi untuk pencahayaan itu sangat bagus, tapi di satu sisi karena cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan sangat banyak, jadi menimbulkan yang tidak nyaman sehingga perlu ditutup. Kemudian ini adalah alternatif yang kami gunakan, sengaja kami tidak mengganti dimensi bukaan karena mengingat ACH di sini sudah sangat bagus untuk kondisi pandemi saat ini. Ini adalah alternatif satu, di mana shading menggunakan VSA HSA yang ada. Dimensi shadingnya adalah untuk lantai 1 itu 120, lantai 2 kita menggunakan vertikal dan horizontal shading. Mungkin saya langsung ke ini. Ini juga yang kedua, alternatif kedua. Kemudian ini adalah persentase tingkat pencahayaan alami yang kami dapatkan. Ini tabulasi keseluruhan. Di sini saat kondisi real dengan kaca yang ada di lapangan dan seterusnya, itu kita masih hanya masih terlalu banyak cahaya yang masuk, walaupun radiasi panas itu sudah tidak masuk. Jadi ini karena bukaan yang sangat besar. Kemudian kami menggantinya dengan kaca yang hanya mampu memasukkan cahaya 50%. Dan didapat pada alternatif kedua untuk lantai 2 dengan cahaya yang masuk 50% itu bisa masuk standar, bahwa yang di situ cahaya yang masuk 300 sampai 375 lux. Memang masih ada yang lebih karena nanti di pinggir-pinggir bukaan masih lebih. Kemudian ini adalah analisis dan hasil. Shading device yang dirancang berdasarkan VSA dan HSA mampu menghalangi radiasi matahari ke dalam bangunan, namun karena bukaan yang sangat luas, cahaya matahari alami yang masuk ke dalam ruang masih melebihi standar. Terlihat pada alternatif 1 dan 2. Pertimbangan desain untuk alternatif 1 dan 2 selain VSA adalah kebebasan murid untuk memandang arah pandang keluar. Pada alternatif 1, sesuai dengan standar RSNI hanya 36%, sedangkan pada alternatif 2, 60%. Yang lainnya masih di atas 50 lux. Bukaan sangat berpengaruh pada banyaknya cahaya masuk dan juga angin yang masuk, sirkulasi udara. ACH pada bangunan ini masih sangat memenuhi standar untuk bangunan saat pandemi dengan kapasitas normal. Di sini dengan ACH-nya memenuhi, tapi tidak untuk jarak itu diabaikan. Jadi jarak diabaikan, tapi ACH masih memenuhi. Dengan bukaan dan sirkulasi udara yang ada, kapasitas ruang masih bisa dengan kapasitas 20 orang, sama dengan yang saat ini. Kemudian kapasitas asrama masih bisa seperti yang sekarang 40 orang. Sekali lagi ini jika standar jarak itu diabaikan. Shading pada belum secara maksimal, kemudian shading optimum untuk menghalangi radiasi belum mampu membuat ruangan tingkat pencahayaan 100% sesuai dengan standar. Bisa memenuhi standar jika kaca yang masuk itu digunakan kaca yang hanya mampu memasukkan cahaya 50%.
Desain ruang kelas dan asrama masih tepat digunakan pada saat pandemi tanpa harus menggunakan bantuan alat. Dengan catatan semua jendela dibuka, jika kondisi jendela tidak dibuka maka harus menggunakan alat tambahan agar sirkulasi udara baik. Kesimpulannya adalah shading devices yang didesain sesuai dengan VSA dan HSA mampu berperan dalam mengatasi radiasi matahari secara maksimal, tetapi diperlukan desain khusus untuk bisa mengurangi tingkat pencahayaan alami yang masuk ke dalam ruangan. Ini kasus pada desain bukaan yang sangat banyak di kasus. Tanpa menutup tapi tentu saja tanpa menutup akses untuk melihat keluar dengan bebas. Perbandingan luas bukaan, jenis bukaan dengan volume ruangan sangat berpengaruh untuk tercapainya sirkulasi udara yang baik dalam ruang. Rekomendasinya adalah diperlukan penghalang tambahan pada bukaan yang bisa diatur kerapatannya untuk mengurangi sinar pencahayaan yang masuk. Pada bangunan dengan orientasi yang sama, perlu diperlukan menyesuaikan dimensi shading sehingga kinerja shading lebih optimal, khusus untuk asrama karena digunakan 24 jam pada malam hari agar sirkulasi udara tetap baik, sedangkan jendela ditutup, diperlukan tambahan exhaust fan agar udara tetap sehat di masa pandemi. Demikian presentasi dari saya, masih banyak yang memang harus diperbaiki. Terima kasih kepada jurusan arsitektur yang mensupport penuh terlaksananya penelitian ini. Jadi penelitian ini memang belum sempurna dan masih banyak peluang untuk mungkin nanti dikembangkan teman-teman dan saya sendiri dan teman-teman mahasiswa di mata kuliah BMP dan penelitian yang lain. Ini beberapa referensi yang kami gunakan. Terima kasih Bu Nancy. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Dia. Saya pikir menarik sekali ya presentasi yang sudah disajikan oleh Bu Dia. Nah, monggo nanti kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa akan memberikan pertanyaan bisa menuliskan terlebih dahulu di kolom chat. Kita lanjut terlebih dahulu kepada Pak Muhammad Khalif Lirwidyo Putro dan tim. Beliau telah menjalankan penelitian dengan judul Komunikasi Visual Jarak Aman Saf Sholat Berjamaah sebagai penerapan social distancing di dalam ruang sholat. Ini cukup up to date ya penelitiannya Pak Ovi ini karena benar-benar merespon kondisi nggak tahu nih sekarang udah masuk new normal atau masih belum normal nih kayaknya nih. Monggo Pak Ovi, silahkan screen-nya untuk Pak Ovi 15 menit ke depan. Oke, matur nuwun Bu Nancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Nancy selaku MC dan moderator yang memandu acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu dosen jurusan arsitektur, dan teman-teman yang saya banggakan, mohon izin saya akan menyampaikan hasil penelitian jurusan arsitektur pada pagi hari ini. Penelitian atau kajian yang saya lakukan berjudul Komunikasi Visual Jarak Aman Soft Sholat Berjamaah sebagai penerapan physical distancing di dalam ruang sholat. Pada pagi hari ini ada 6 ya butir yang akan saya bahas dari latar belakang, kemudian tujuan, metodologi penelitian atau kajian, studi literatur, data dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Jadi penelitian yang saya lakukan dilatar belakangi adanya himbauan jaga jarak ya yang menjadi kendala bagi DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid yang dilakukan pada setiap pelaksanaan sholat, sehingga masjid-masjid memberikan penanda dengan pemasangan stiker pembatas sehingga mudah diikuti oleh jamaah sholat. Nah, kemudian belum terdapat standar yang baku mengenai prosedur pemasangan penanda ya, serta konfigurasi jarak aman soft ini membuat jamaah cenderung melanggar dan kurang rapi di dalam barisan soft sholat ya. Kemudian jarak antar jamaah yang kurang rapi ini memiliki potensi tidak terpenuhinya prokes maupun kurangnya kesempurnaan ya berdasarkan syariat Islam sebagai upaya pencegahan penularan penyakit menular khususnya di masa pandemi ya
terlebih khusus pada PPKM ini. Nah, kemudian tujuan penelitian yang kami lakukan yaitu harapannya dapat mengidentifikasi ya berbagai konfigurasi penanda jarak aman soft sholat berjamaah. Kemudian menemukan beberapa rekomendasi penerapan komunikasi visual jarak aman soft sholat yang sesuai dengan pandangan ilmu agama Islam, syariat Islam, dan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh WHO dan pemerintah Indonesia. Kemudian penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif ya terhadap data sekunder yang telah dilakukan ya, yang telah dikumpulkan gitu. Pendekatan yang dilakukan adalah Dex Reset ya. Kemudian data diambil dari data sekunder dari jurnal dan karya jurnalistik yang bonafit ya untuk menemukan dan menggambarkan konfigurasi penanda jarak aman soft sholat berjamaah selama pandemi. Kemudian data meliputi strategi komunikasi ya, dan ini sekaligus menjadi batasan penelitian yang kami lakukan. Jadi data meliputi strategi komunikasi visual jarak aman fisik di area sholat. Kemudian studi literatur tentunya yang paling utama dan pertama adalah apa yang dimaksud dengan physical distancing ya. Jadi pemberian jarak aman ini di masa pandemi. Jadi WHO telah mengganti istilah ya, yang awalnya dulu kita mengetahui dengan istilah social distancing, kini diganti dengan physical distancing ya. Kemudian perubahan istilah itu dilakukan untuk menjernihkan atau mengklarifikasi ya konteks yang telah menyebar luas di masyarakat untuk imbauan kepada masyarakat tetap berada di rumah ya selama pandemi virus corona ini. Nah, kemudian apa yang membedakan ya antara social distancing dan physical distancing? Jadi berdasarkan WHO, physical distancing ini adalah tujuannya untuk memberikan jarak ya, tidak memberikan hubungan sosial, hubungan ukhuwah ya, ukhuwah antar kolega, ukhuwah antar umat beragama, kemudian tentunya yang paling utama adalah ukhuwah Islamiyah ya, dan ukhuwah antar kerabat. Jadi physical distancing hanya memberikan jarak ya, tidak memberi jarak secara fisik ya, bukan jarak secara sosial ya. Jadi secara sosial tetap dianjurkan untuk menambah imun dan sebagainya. Jadi ini adalah revisi yang telah dilakukan oleh WHO gitu dan pemerintah Indonesia. Nah, kemudian tinjauan literatur yang kedua yaitu penanda soft ya sebagai alat komunikasi visual. Jadi di sini saya mengambil teori pendapat yang disampaikan oleh Abdullah dan Hubner pada tahun 2006 bahwa penanda visual seperti piktogram ya atau biasa kita kenal juga sebagai ikonografi merupakan ilustrasi atau simbolisme yang dibuat oleh desainer yang bertujuan untuk klarifikasi dan akselerasi komunikasi tanpa atau meminimalisir keterlibatan kata maupun tulisan di situ. Kemudian karena hal ini urgensinya apa menggunakan piktogram atau simbolisme ini gitu. Karena manusia dapat menerima persepsi visual sebesar 80% ya. Jadi panca indera kita itu didominasi oleh visual, kemudian diikuti pendengaran sebesar 10%. Sehingga penanda visual memiliki pengaruh yang sangat besar pada panca indera kita. Kemudian studi literatur yang ketiga, ini tentunya banyak polemik ya, dan banyak, kalau dalam istilah syariah, banyak khilafiyah gitu. Bagaimana hukum meluruskan atau memberikan jarak ya. Jadi yang pertama, saya akan meninjau bagaimana hukum meluruskan soft dan atau membentuk soft ya dalam sholat berjamaah. Jadi ini adalah sekali lagi ini adalah banyak perbedaan pendapat ya yang harus kita hormati dalam hukum meluruskan dan merapatkan soft berjamaah. Jadi ada salah satu dalil syariat ya yang akan saya sampaikan di sini dari
sahabat Rasulullah Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, luruskanlah soft kalian karena lurusnya soft termasuk kesempurnaan sholat. Ini hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 723 dan Muslim nomor 433. Nah, kemudian dalam riwayat Al-Bukhari ya, yang kita ketahui bahwa hadis riwayat Al-Bukhari, hadisnya seluruhnya adalah hadis sahih ya. Disebutkan bahwa keadaan salah seorang yang menempelkan bahunya dengan bahu rekannya dan kakinya dengan kaki rekannya. Jadi kita ketahui bahwa salafus soleh atau para sahabat, mereka sangat bersemangat dalam menjaga kerapatan sholat ya, soft sholat ya. Dan masih banyak dalil lagi yang mendukung tentang anjuran atau sunahnya meluruskan dan merapatkan soft sholat. Kemudian ini adalah fatwa ya, fatwa terakhir yang memberikan ketenangan ya kita sebagai umat Muslim saat melaksanakan sholat berjamaah. Jadi berikut ketentuan perenggangan soft berdasarkan fatwa MUI. Jadi yang kita bisa ikuti sebagai penduduk Indonesia adalah mengikuti fatwa MUI ya, yang ditunjuk oleh Ulil Amri kita, Bapak Presiden. Ini fatwa nomor 31 nomor 2020 tahun 2020 ya, tentang penyelenggaraan sholat Jumat ya dan sholat jamaah pada masa pandemi ini. Yang pertama, meluruskan dan merapatkan shaf barisan pada shaf sholat berjamaah merupakan keutamaan dan kesempurnaan berjamaah, dan ini hukum ini tidak berubah ya, terlepas dari kondisi kita saat ini. Kemudian shaf sholat berjamaah dengan shaf yang tidak lurus dan tidak rapat, ini dihukumi oleh MUI tetap sah, tetapi kehilangan keutamaan ya, atau kehilangan sebagian kesempurnaan berjamaah. Kemudian untuk mencegah penularan COVID-19, penerapan physical distancing pada saat sholat berjamaah, ini khususnya sholat Jumat ya, hukumnya boleh, namun sholatnya sah, dihukumi sah, namun dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah tadi itu, karena kan kondisi tersebut sebagai hajat syariah. Nah, untuk menyingkat waktu ya, ini data yang saya ambil, jadi ini menggunakan metode sampling cluster ya. Data yang kami ambil adalah merupakan masjid raya ya di seluruh provinsi Indonesia, di kota-kota besar di Indonesia. Nah, kemudian masjid yang kami pilih itu terdaftar dan memiliki nomor identitas masjid ya pada Sistem Informasi Masjid atau SIMAS, Direktorat Urusan Agama Islam, Kementerian Agama Islam, Kementerian Republik Indonesia ya, Kementerian Agama. Nah, masjid yang dipilih termasuk dalam klasifikasi. Jadi masjid-masjid banyak klasifikasi ya berdasarkan SIMAS. Jadi yang kami pilih adalah yang masuk dalam klasifikasi masjid raya atau setara ya, yang kita ketahui bahwa ada beberapa provinsi yang masih dalam pemekaran yang belum memiliki masjid raya. Nah, kemudian ini adalah dokumentasi pelaksanaan protokol kesehatan di seluruh Indonesia. Nah, dapat kita ketahui ya ini ya, bahwa dokumentasi berikut berurutan ya dari Aceh hingga Papua Barat dengan jumlah 34 plus 1 ya, itu Masjid Nasional, Masjid Istiqlal gitu. Yang merupakan perwakilan ya, saya ambil perwakilan wilayah administrasi pemerintah provinsi ya. Ini berdasarkan provinsi yang terbaru ya, yang termaktub pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Kemendagri Republik Indonesia nomor 72 tahun 2019. Nah, kemudian kita langsung saja ke pembahasan. Jadi yang pertama yang kami temukan bahwa pada penerapan jaga jarak atau physical distancing soft sholat, belum seluruh masjid raya di Indonesia menerapkan jarak aman ya yang direkomendasikan, yaitu 1 hingga 2 meter. Meskipun masjid-masjid raya tersebut telah memasang penanda visual jarak soft sholat ya. Nah, kemudian pada penerapan penanda visual sebagai alat komunikasi anjuran jaga jarak, belum semua masjid memasang ya tadi ya.
apalagi di awal-awal kondisi pandemi, masjid, baik itu masjid yang lebih kecil, bahkan Masjid Raya belum memasang ya penanda visual baik di ruang utama sholat, serambi maupun area luar masjid. Kemudian kita belum menemukan standar penanda visual yang diatur oleh pemerintah pusat maupun daerah ya. Nah, hal ini dapat kita ketahui dari keberagaman desain dan material yang dipakai oleh setiap Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Raya di Indonesia. Kemudian ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu penerapan jaga jarak soft sholat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Nah, ini sangat amat disayangkan ya. Jadi ada dua variabel pada hadis-hadis dan nas-nas ya di dalam hadis maupun di Al-Quran, bahwa ada dua ya anjuran dalam pembentukan soft sholat. Yang pertama adalah kerapatan dan kelurusan ya. Jadi walaupun meskipun kita memberikan jarak pada soft sholat selama masa pandemi ini, kita tetap dapat menjaga kelurusan ya, karena kelurusan itu adalah sebagian dari kesempurnaan soft ya. Namun ini belum adanya upaya ya, jadi upaya pemberian visual jarak itu hanya untuk memberikan anjuran jarak ya atau physical distancing, belum ada anjuran terkait dengan kelurusan ya, kelurusan soft sholat. Nah, kemudian yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi yang dapat kita temukan adalah perlunya standar daerah atau nasional untuk penanda visual soft sholat ya. Hal ini dapat memudahkan pelaksanaan prokes yang dilaksanakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid atau takmir masjid di setiap daerah maupun di seluruh Indonesia. Nah, dengan penanda yang terstandar ini akan memastikan persyaratan jarak aman 1 hingga 2 meter itu telah terpenuhi ya. Kemudian standar penanda visual ini baik berupa rancangan piktogram ya atau tadi itu simbologi atau simbolisme, baik dari standar bentuk, standar warna, standar dimensi, kemudian konfigurasi peletakan dan material yang dipakai. Karena kita temukan bahwa material yang dipakai ini hanya berupa lakban ya. Nah, material ini akan distandarkan baik akan jika penanda visual ini akan diaplikasikan baik di ruang dalam masjid maupun di eksterior ya. Nah, kemudian ini juga standar ini perlu ya jika kita akan melaksanakan sholat-sholat Id ya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri yang dilaksanakan kebanyakan di lapangan ya. Nah, ini belum ada standar di situ. Kemudian perlunya anjuran atau komunikasi visual untuk menganjurkan ya atau memberikan pengarahan kepada jamaah agar tetap meluruskan soft melalui komunikasi visual penanda soft, sehingga umat muslim yang melaksanakan sholat berjamaah tetap mendapatkan sebagian keutamaan ya sholat berjamaah meskipun berjarak. Mungkin itu saja Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati. Silahkan jika ada pertanyaan dan masukan ya. Dan terima kasih kepada jurusan arsitektur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan penelitian ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya, Pak Ovi. Ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, cukup penelitian-penelitian yang kaitannya dengan physical distancing dalam masa pandemi seperti ini memang sangat diperlukan. Bapak Ibu, Bu Diah merupakan peneliti dari Laboratorium Teknologi dan Kinerja Bangunan, kemudian Pak Ovi adalah peneliti dari Laboratorium Komunikasi dan Bisnis Arsitektur. Di kolom sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Di kolom chat saya sudah membaca. Ini juga ada beberapa yang japri ya ke saya untuk pertanyaan yang diajukan. Untuk yang pertama, pertanyaannya disampaikan kepada Bu Diah. Ini dari Prof. Nur ya yang bertanya. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh
orientasi dan windrose pada kasus bangunan yang diteliti. Kemudian yang kedua, untuk tujuan ini bagaimana cross ventilation dapat lebih optimal, misalnya variasi perletakan dan ukuran bukaan. Monggo Bu Dia, mungkin bisa direspon dulu sebelum nanti saya bacakan pertanyaan yang berikutnya. Matur nuwun Bu Nancy, matur nuwun Prof. Nur pertanyaannya. Jadi saya mencoba menjawab. Jadi yang pertama pengaruh orientasi dan windrose untuk bangunan yang diteliti. Jadi di sini sangat berpengaruh karena sebenarnya untuk ketika melihat windrose itu angin paling besar itu malahan dari utara selatan gitu kan. Padahal di utara selatan malah tidak ada bukaan-bukaan banyak di barat dan timur. Jadi di sini ketika melakukan simulasi dan perhitungan itu kami menggunakan data di lapangan bahwa di atas itu 1 meter per sekon dan di bawah 0,8. Jadi itu ketika aliran angin di situ sekian gitu, itu masih sangat mungkin terjadi cross ventilasi. Ini mungkin juga karena bangunan itu untuk jadi lebarnya itu cuma 7,5, jadi sangat mendukung untuk cross ventilasi gitu nih. Jadi single bank dan dia 7,5. Jadi pertukaran udara bisa sangat baik di situ. Jadi walaupun sebenarnya tidak berada orientasi bukaan tidak berada pada kecepatan angin yang paling besar pada bangunan. Kemudian itu untuk yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 untuk tujuan ini bagaimana cross ventilasi dapat lebih optimal. Variasi perletakan dan ukuran bukaan. Jadi sebenarnya variasi dan perletakan bukaan juga sangat bisa mendukung untuk terjadinya cross ventilasi. Tapi pada kasus bangunan ini yang disyaratkan itu kan sebenarnya kalau sebelum COVID bukaan itu untuk terjadi penghawaan yang baik dan pencahayaan yang baik itu cuma 10%. Sedangkan bangunan ini itu bidang bukaannya itu lebih dari 40%. Jadi 44% itu terjadi bukaan, walaupun bukaannya adalah bukaan yang kacanya tidak bisa full terbuka. Jadi dia hanya mampu memasukkan 50% dari angin. Jadi sebenarnya ketika 0,4 itu kecepatan angin yang ada, tapi yang bisa masuk ke ruangan hanya sekitar 0,8, hanya 0,4 yang bisa masuk karena memang bukaan yang sebesar itu, tapi kacanya tidak bisa dibuka secara maksimal karena engselnya memang yang separuh. Itu Prof kira-kira. Ya, terima kasih Bu Dia. Ini ada ini nih muncul lagi nih. Ini dari Bu Sarifah, Bu Lia. Apakah ada pengaruh reflektansi material solar shading maupun bukaan pada penelitian? Kemudian sekalian ya Bu Dia, saya baca nih dari kolega nih kayaknya nih, dari Pak Jawas. Bagaimana pengaruh refleksi dari permukaan tapak dan bangunan sekitar maupun dalam bangunan melalui plafon, dinding, dan lantai? Monggo Bu Dia. Ya, matur nuwun Bu Lia, Pak Jawas. Bu Lia, untuk pengaruh reflektivitas material solar shading, bukaan sebenarnya pasti berpengaruh. Hanya saja pada saat penelitian ini kami belum koefisien itu belum dimasukkan. Jadi karena memang belum mungkin akan kami masukkan ketika kita juga akan melihat efisiensi energi jadi energi panas yang masuk ke dalam bangunan. Jadi memang seharusnya berpengaruh, tapi pada penelitian ini belum kita masukkan gitu. Semoga saja nanti setelah ini saya dan teman-teman bisa memasukkan koefisien itu untuk mengetahui bagaimana panas yang terjadi dalam bangunan. Jadi saat ini hanya sebatas pada tingkat pencahayaan yang masuk dalam bangunan. Makatan Bu Lia. Ya, oke, lanjut Bu. Ini dari Pak Jawas. Oke. Apa kabar Pak Jawas? Ini
teman saya yang sekian tahun nggak kelihatan bertemu. Pengaruh refleksivitas dari permukaan tanah ke permukaan tapak. Jadi tapak dan bangunan. Jadi memang sangat berpengaruh ya Pak. Jadi di situ tapak dan permukaan tapak yang ada, tapi sekali lagi memang mungkin kami belum menelitinya untuk sampai di situ. Jadi tidak koefisien untuk itu diabaikan. Jadi kami fokus pada peran shading sendiri dalam menghalau radiasi panas dan radiasi panas, kemudian berapa cahaya tingkat delighting yang bisa masuk ke dalam bangunan gitu. Jadi yang unik adalah biasanya ketika menggunakan shading itu bangunannya jadi gelap dan seterusnya, tapi karena di sini bukaannya besar sekali, lebih dari 40% permukaan itu bukaan, menimbulkan bahwa radiasi panas tidak masuk pun ternyata cahayanya masih berlebih di dalam gitu. Mungkin untuk next gitu kami akan memasukkan koefisien untuk material di dalam ruangan tersebut sehingga bisa diketahui bahwa dengan material tertentu bagaimana pengaruhnya terhadap pencahayaan yang ada. Begitu mungkin Bu Nancy, Pak Jawas, semoga bisa. Baik, terima kasih Bu Diah. Cukup banyak ini. Saya pikir ini menjadi peluang untuk melanjutkan penelitian ini dalam menambahkan variabel-variabel penelitiannya ya Bu ya, sehingga nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Berikutnya yang sudah masuk adalah pertanyaan untuk Pak Ovi. Ini ada 2 pertanyaan, saya baca di kolom chat. Yang pertama dari Pak Wisnu, dari pengamatan apakah ada hubungan antara bahan, warna, atau bentuk penanda jarak dengan tingkat kelurusan dan ketertiban? Nah, ini kalau masalah ketertiban saya kok agak ini ya Pak Ovi aspeknya. Kemudian yang kedua dari Pak Gali, adakah bentuk atau warna atau pattern tertentu selain ukuran antar saf yang lebih kuat untuk memberi perhatian? Ini tadi juga saya menanyakan, ini kalau warna itu bagaimana ya, yang kira-kira bisa menarik perhatian dan akhirnya membuat jamaah itu bisa patuh terkait dengan aturan physical distancing ini. Silakan Pak Ovi direspon. Baik Bu Nancy, terima kasih pada Pak Wisnu dan Pak Galih ya, ini menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi ini berdasarkan pengamatan awal ya yang kami lakukan gitu terhadap hubungan antara bahan, warna, bentuk, penanda jarak terhadap tingkat kelurusan ya dan ketertiban soft solat. Jadi ini memang sangat berpengaruh ya. Kalau kaitannya bahan, kita belum sampai ke sana ya. Jadi satu persatu kita telaah, kita teliti apakah ada korelasinya. Tapi berdasarkan pengamatan bahwa jarak ini sangat ditentukan dari bentuk ya atau model dari desain penanda visual ya. Jadi yang kita ketahui bahwa sebelum masa pandemi bahkan untuk meluruskan soft atau menertibkan soft solat ya pada jamaah ini memang tantangan ya. Jadi merupakan tantangan dan merupakan tanggung jawab yang mengingatkan adalah imam solat, kemudian para jamaah mengikuti ya. Jadi ini tantangan yang sebetulnya sudah lama ya kita hadapi ya. Jadi meskipun tidak ada jarak untuk kelurusan soft ini memang menjadi kendala ya. Terlebih lagi pada masa pandemi ini. Sehingga kita membutuhkan desain ya yang optimal, rekomendasi desain atau standarisasi untuk membuat soft ini jauh lebih sempurna ya atau jauh lebih rapi ya. Nah mungkin kalau untuk kelurusan soft kalau kita lihat ya secara dari jauh berdasarkan dari dokumentasi yang kita temukan, memang soft itu terlihat cukup rapi ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi dari jarak yang cukup dekat, maka akan kelihatan ya bagaimana jemaah itu tidak mengindahkan batasan atau garis ya
sebagaimana yang kita ketahui, kelurusan soft itu indikatornya adalah tumit dari kaki kita. Mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah ada warna atau pattern tertentu ya? Nah ini sekali lagi nih memang belum kita telaah ya secara mendetail untuk apakah ada hubungan ya dan bagaimana bentuknya ya, seperti apa warna dan bentuk atau pattern yang kuat ya untuk memberikan perhatian jamaah ya. Ini ada warna-warna yang umum yang kita ketahui, misalnya warna-warna kuning gitu ya, warna-warna kuning yang mencolok itu akan memberikan perhatian lebih ya terhadap jamaah. Mungkin itu Bu Nancy yang dapat kami jawab. Baik, ini sama dengan Bu Diah tadi ya Pak Ovi, artinya masih banyak juga parameter-parameter penelitian yang lainnya bisa digali dan harapannya ini bisa dikembangkan. Ya, mungkin bisa dikembangkan bersama dengan teman-teman mahasiswa nanti di mata kuliah Adicita maupun di portofolio, ataupun mungkin dengan beberapa kolega dosen yang memiliki interest riset yang kurang lebih sama ya Pak Ovi ya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, saya pikir untuk presentasi dan diskusi dari dua peneliti pertama, Bu Diah dan Pak Ovi, kita selesaikan di sini dulu. Terima kasih Bu Diah dan Pak Ovi atas paparannya dan diskusi yang telah disampaikan tadi. Mari kita berikan aplaus virtual untuk mereka berdua. Oke, selanjutnya saya melanjutkan sesi presentasi ini kepada dua orang peneliti yang lain. Yang pertama adalah yang meneliti terkait dengan studi pengalaman empirik visual sebagai kriteria pemenuh kebutuhan ruang bekerja pada era kelaziman baru. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Pak Wisnu Hendrawan Bayuaji dan tim. Kemudian setelah Pak Wisnu presentasi, kita akan mendengarkan presentasi dari Bu Johanita. Namun yang pertama mungkin kita simak terlebih dahulu presentasi dari Pak Wisnu dan tim. Monggo Pak Wisnu, screen-nya 15 menit ke depan untuk Pak Wisnu dan tim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Saya pikir yang pertama saya sampaikan untuk Pak Nur dan Bu Nancy mewakili jurusan yang sudah memberikan peluang untuk dilakukannya penelitian ini gitu ya. Kalau suara cukup jelas ya Bu ya? Jelas Pak, jelas sekali. Oke. Ya, oke. Ya, ini penelitian yang kami lakukan bersama dengan mahasiswa yang sekarang sudah lulus gitu ya. Jadi ada Mas Fadil Muhammad sama ada Mbak Nurul Hidayati gitu ya. Ya, jadi ini latar belakang penelitiannya mungkin saya cepat saja gitu ya. Jadi sebenarnya yang latar belakangi penelitian kami di sini adalah bahwa kondisi pandemi ini kan memberikan impact yang cukup besar ya, tantangan cukup besar bagi kaum pekerja gitu ya, sehingga ketika kemudian kondisinya tidak pasti gitu ya, mereka diminta untuk bekerja di tempat yang lebih aman gitu ya, di rumah yang kemudian memang environment-nya itu jelas-jelas berbeda gitu ya dengan environment kantor yang memang biasanya kebanyakan itu kan sudah didesain berdasarkan tujuan untuk mendukung produktivitas gitu ya. Sementara rumah lain ya, jadi artinya malah lebih nyaman, cenderung untuk interaksi, untuk istirahat gitu ya kan. Jadi kan ini kan kontradiktif gitu ya. Nah, itu yang saya pikir melatar belakangi. Kemudian urgensinya adalah salah satunya tuntutan ya. Jadi ketika kemudian hunian itu kemudian environment-nya itu sudah istilahnya nyaman untuk aktivitas yang lain, tapi kemudian ada tuntutan bekerja yang juga tetap produktif gitu ya dari organisasi yang pemberi kerjanya gitu ya. Kemudian yang kedua juga urgensinya adalah sebenarnya sudah ada tren atau tendensi dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa kelihatannya pandemi ini berakhir atau belum berakhir dalam waktu dekat, kelihatannya ini akan jadi tren sebagian besar pekerja atau sebagian pekerja akan terus bekerja di rumah gitu ya, karena mereka menemukan benefit gitu ya.
Nah, sehingga kemudian ini yang kemudian latar belakangi kenapa penelitian ini dilakukan gitu. Jadi kalau ternyata entah karena keputusan pribadi atau karena keputusan organisasi mereka akan diminta untuk bekerja terus di rumah, maka kemudian bagaimana kondisi rumah atau ruang kerja yang baik di rumah yang kira-kira bisa mendukung produktivitas gitu ya. Nah, jadi kemudian itu yang latar belakangnya. Jadi tujuannya itu mencari tahu kira-kira parameter visual apa sih yang kemudian katakanlah bisa atau efektif untuk diterapkan, karena kita juga tahu bahwa kriteria visual di kantor belum tentu mungkin sama 100% dengan yang di rumah gitu ya. Maka yang seperti apa yang efektif di rumah? Walaupun ini masih di latar belakang, tapi hasil kuesioner yang kemudian kita sebarkan juga sebenarnya mungkin menunjukkan sedikit banyak tren seperti itu gitu ya. Jadi meskipun yang beranggapan bekerja di rumah itu produktif, ada juga yang beranggapan belum produktif gitu ya. Tapi paling tidak angkanya di sini menunjukkan bahwa sebenarnya ini ada dua kelompok besar gitu ya. Yang satu yang pengen kembali ke kantor, yang satu yang tetap ingin bekerja di rumah gitu ya. Kemudian di sini juga bisa dilihat bahwa most probable cause yang cukup besar di sini adalah suasana gitu ya, suasana, tempat dan seterusnya gitu ya, selain faktor orang gitu ya. Oke, nah ini yang kemudian tadi ya tren yang mendukung dari literatur yang saya baca, ternyata ada tren yang mendukung juga bahwa ada sekitar 34% atau sepertiga dari orang yang bekerja di rumah ini dia entah karena keinginan sendiri atau organisasi, dia kelihatannya akan berharap akan terus bekerja di rumah gitu ya. Dan kalau dari 34% dari workforce, kalau memang dianggap mewakili populasi, bahwa ini sebuah angka yang cukup signifikan gitu ya. Gitu. Oke, kemudian di sini saya juga mencoba untuk membandingkan, itu ada persepsinya juga bahwa ternyata ekspektasi dari para responden itu bahwa seperti apa sih kualitas visual di ruang kantor sama seperti apa kualitas visual di ruang hunian, itu ternyata mereka hampir ya mungkin sekitar seimbang gitu ya. Setengahnya kira-kira dia mengharapkan kualitas yang sama gitu ya. Misalnya ada yang di kantor yang minta terang, di rumahnya juga minta yang pengen yang terang gitu ya harapannya. Tapi ternyata setengahnya itu memiliki harapan yang berbeda gitu ya. Jadi ada yang berharap di kantornya misalnya punya jendela besar bisa lihat pemandangan, tapi di rumahnya dia pengen yang terang gitu ya. Jadi ini udah jelas sepertinya ada konteks yang yang mempengaruhi gitu yang untuk mewarnai gitu. Nah, ini saya akan cepat saja. Di sini literatur study atau literatur review yang kita lakukan gitu. Jadi kita baca. Jadi kita memang tidak fokus pada penelitian yang memang sudah banyak, seperti misalnya intensitas yang berpengaruh pada produktivitas dan seterusnya, tapi kita mencoba membaca hal-hal yang mungkin lain yang kaitannya bisa mengenerate productivity gitu ya. Jadi di sini banyak kita referensinya nanti bisa dilihat di sebelah kiri, tapi kira-kira summary-nya yang kita buat itulah bahwa ternyata ada misalnya yang pertama itu ada visual variability yang kemudian diharapkan gitu ya. Jadi artinya ada variasi visual gitu ya, jadi yang tidak monoton gitu ya. Kemudian diharapkan para pekerja ya, jadi either mereka bekerja di kantor atau memang kerja di rumah gitu ya. Kemudian yang kedua juga bahwa nature-nya mata itu kemudian dia punya constant adaptation, jadi nggak bisa kita tetapkan nilai standar pencahayaan yang konstan ternyata gitu ya. Jadi kalau di standar SNI mengatakan misalnya untuk ruang kerja minimal 350 lux. Tapi kalau dalam konteks produktivitas memang itu bukan sesuatu yang harusnya konstan, malah itu akan ambigu gitu ya. Karena memang naturnya mata itu dia akan beradaptasi dengan konten selama atau dalam batas-batas zona comfort gitu ya. Jadi kalau terlalu sering juga sebenarnya nggak comfort gitu ya. Kemudian ambience-nya juga yang bervariasi gitu ya. Jadi suasananya gitu ya, misalnya pagi, siang, sore, atau misalnya terang dan agak redup misalnya gitu ya. Itu juga ternyata berpengaruh pada produktivitas. Gitu. Kemudian kita baca dari literatur juga perlu akses natural lighting, ini dari literatur dulu gitu ya. Tapi yang proper applied. Jadi bukan sekadar natural lighting yang banyak, tapi yang properly applied. Gitu. Kemudian ada juga human nature connection, hubungan antara manusia dengan alam ternyata gitu. Itu juga di beberapa literatur disampaikan bahwa dia cukup memberikan pengaruh pada produktivitas, karena
kemampuan mengobservasi surrounding mereka, membuat mereka memiliki sensitivitas terhadap waktu, perubahan, dan seterusnya, membuat mereka merasa jadi bagian dari lingkungan, dan itu kemudian membangun mood yang bagus, membangun sensori yang bagus, kemudian dampaknya juga pada produktivitas gitu. Kemudian kesesuaian dengan visual task-nya. Jadi di kuesioner kita juga menyampaikan bahwa kita mengklasifikasikan berdasarkan profesi, kemudian kita analisis karakter visual yang dibutuhkan oleh masing-masing profesi ini. Sebenarnya karakternya yang visual task-nya itu simple, sederhana, atau average, atau sulit sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ekspektasi mereka dan apa yang mereka dapatkan di ruang kerjanya di rumah gitu. Kemudian ada ya tadi human head connection sudah gitu ya, ada variability, size, dan seterusnya gitu. Jadi nanti ini kita akan ujikan lewat kuesioner dengan dengan model random sampling, tapi yang kemudian memang kita seleksi populasi atau respondennya itu yang memang kemudian minimal misalnya sudah melakukan WFH minimal 2 hari seminggu, minimal gitu ya, selama 3 bulan gitu ya, minimal gitu ya. Jadi dan yang responden yang kita pakai memang yang kemudian rata-rata waktunya lebih dari itu. Nah, ini kemudian problem statement-nya gitu. Jadi ada 5 yang kita klasifikasikan berdasarkan literatur tadi. Ada 5 kriteria yang akan kita coba nilai ya. Kita ukur, kita nilai, dan kita evaluasi di penelitian ini gitu ya, di studi ini gitu ya. Jadi ada ketersediaan natural lighting, kemudian ketepatan atau kesesuaian kualitas cahaya dengan visual task-nya, kemudian possibility untuk constant adaptation, dan control disturbance. Kalau kita bilang bahwa memang control disturbance itu ternyata perlu gitu ya. Jadi karena kalau tidak ada, dia jadi memberikan suasana yang lebih monoton, dan itu memang mempengaruhi mood, dan moodnya kemudian mempengaruhi produktivitas nanti. Kemudian adanya variasi-variasi visual, baik itu ambient maupun temporal maupun spasial. Yang terakhir, koneksi dengan alam. Ini metodenya secara singkat gitu ya, flow-nya, alurnya yang mungkin bisa dilihat. Jadi nanti kuesionernya itu kebetulan yang kita dapatkan samplingnya sekitar 107 responden yang qualified, kemudian semuanya kaum pekerja, usianya dari kalau nggak salah yang termuda itu 21, kalau nggak salah yang tertua sekitar 65 apa 62 gitu ya ininya. Kemudian model questionnaire-nya itu yang kita measure itu yang close ended, tapi kemudian kita memberikan pertanyaan beberapa yang open ended untuk melihat konteks kenapa dia menjawab yang itu gitu ya. Oke, kemudian dianalisis dengan cross tabulation gitu ya ininya. Kemudian ini kira-kira hasilnya gitu ya. Jadi kurang lebihnya untuk poin yang pertama. Jadi kalau di sini bisa dilihat kita melihat kaitan antara natural lighting dengan produktivitas. Ya. Nah, dari penelitian yang dari analisis yang kita buat, sebenarnya kalau dari jenis sumber cahayanya apakah buatan ataukah alami, kelihatannya tidak terlalu banyak memberikan dampak pada produktivitas gitu ya, kalau dilihat dari respondennya, dari tabulasinya gitu ya. Tapi di sini bisa yang bisa terlihat adalah bahwa intensitas gitu ya. Jadi ketika intensitasnya itu tinggi gitu ya, maka kemudian kelihatan bahwa produktivitasnya itu membaik gitu. Jadi kalau di sini Bapak Ibu mahasiswa bisa melihat angka gitu. Jadi ada comparison of productivity gitu ya. Jadi kalau grup yang kemudian bekerja di bawah pencahayaan yang kurang gitu ya, maka kemudian dia grup itu 63%-nya itu mengatakan bahwa dia memiliki produktivitas yang lebih rendah gitu. Jadi di awal kita tanyakan bahwa selama bekerja itu mereka di rumah itu mereka ngerasa produktivitas yang lebih tinggi, sama, atau lebih rendah gitu ya. Tapi kemudian ketika mereka bekerja atau mereka yang masuk dalam kelompok yang bekerja di ruang yang pencahayaannya lebih terang gitu ya, maka kemudian mereka menunjukkan sedikit lebih baik gitu ya, atau 55,6% itu dia menjawab produktivitasnya lebih tinggi gitu ya. Kemudian untuk yang kedua gitu ya, untuk poin yang kedua bahwa kita melihat hubungan antara kesesuaian dengan visual task. Nah, jadi di sini ternyata katakanlah terang saja itu belum tentu menjawab
produktivitas. Jadi artinya ada dua variabel yang mereka saling terkait ternyata di sini gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah bahwa suasana atau cahaya yang didapatkan cukup terang, tapi juga ekspektasi mereka tercapai. Nah itu ternyata yang di sini terlihat bahwa 65% dari responden yang kedua variabelnya itu tercapai, dia menunjukkan kinerja atau produktivitas yang lebih baik, jadi sama atau lebih baik gitu ya ininya. Tapi kemudian kalau salah satu variabel atau parameter tidak tercapai, itu 77% respondennya mengatakan produktivitasnya lebih rendah. Jadi kelihatan bahwa ternyata ada dua variabel yang saling terkait di sini, gitu. Ekspektasi dan pencapaian gitu ya. Kemudian ini yang katanya dengan visual disturbance gitu ya. Jadi kemampuan adaptability ya. Jadi ternyata summary-nya bekerja di ruang yang besar. Jadi artinya gini, bekerja di ruang kecil akan membuat mata kita beradaptasi terbatas gitu ya. Kemudian ekspektasi kami atau hipotesis kami, ini kayaknya mungkin perlu ruang yang besar ruang kerjanya. Tapi ternyata begitu kita uji, kita evaluasi, ternyata tidak. Jadi sebenarnya variabel yang terpentingnya itu malah justru ketersediaan jendela yang ukurannya cukup besar. Jadi ruangnya yang kecil itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada produktivitas, tapi ketika ruang kecil tersebut memiliki jendela yang cukup besar untuk melihat keluar atau memandang lebih jauh, maka ternyata dia produktivitasnya berbeda gitu ya, angka produktivitasnya berbeda gitu ya. Jadi di sini bisa dikatakan 60% gitu ya. Nah, yang keempat di sini poin yang berkaitan dengan variasi gitu ya. Jadi nah kalau di poin variasi ini yang paling banyak didapatkan itu adalah variasi image visual gitu ya. Nah, tapi variasi image visual ini ternyata memberikan dampak kalau juga diikuti oleh variasi temporal. Jadi maksudnya kita menata misalnya ruang kerjanya itu ada variasi misalnya kayak ada warna, ada hiasan, ada pohon dan segala macam di dalam ruangan, itu belum cukup kalau tidak diikuti oleh variasi dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi pagi misalnya 3 jam itu jam pertama, jam kedua, jam ketiga itu juga perlu berbeda. Nah, kalau keduanya tercapai maka produktivitasnya akan lebih baik. Jadi sekitar 65% dari responden mengatakan dia mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi. Nah, yang jangan atau yang perlu dihindari itu malah justru variasi dari intensitas di sini gitu ya. Jadi kalau intensitasnya berubah dari gelap ke terang ke redup itu malah justru menunjukkan bahwa produktivitas yang jauh lebih rendah. Gitu. Yang terakhir konektivitas dengan alam gitu ya. Nah, studi awal kita menunjukkan bahwa kelihatannya ada jendela itu hipotesisnya ya, ada jendela itu pasti baik gitu ya. Ternyata di sini menunjukkan bahwa yang bekerja di ruang dengan jendela itu kemudian belum tentu semuanya mengatakan produktivitasnya lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian ternyata posisi jendela juga penting gitu ya. Maaf, udah habis waktunya. Jadi di sini ternyata kita telusuri kok ini nggak memberikan pengaruh. Oh ternyata posisi kita evaluasi lagi dari kuesionernya. Oh ternyata posisi jendelanya ternyata di samping atau di belakang. Jadi ternyata untuk koneksi ini juga yang penting adalah bahwa bukan cuma ruangan kerja itu punya jendela, tapi juga jendela yang masuk dalam visual field ya, dalam rentang visual. Itu juga ternyata signifikan improvement-nya gitu ya. Jadi angkanya bisa 62% gitu yang mengatakan produktif. Nah, jadi kira-kira Bu, kalau ini konklusinya saja tadi ya dari yang sudah disampaikan ada yang penting sebenarnya nomor satu ini ya, jadi ternyata tidak sama gitu ya antara kriteria visual di ruang kantor dan di rumah gitu ya. Ada variasi yang ternyata terjadi gitu ya. Kemudian yang terakhir bahwa further research-nya yang diperlukan adalah pendalaman yang terkait dengan misalnya kita dalami ke connection to nature, maka yang seperti apa persisnya dengan nilai produktivitas yang berapa gitu ya, supaya bisa jadi sebuah rekomendasi yang katakanlah bisa aplikatif gitu. Oke, terima kasih Bu Nancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu. Menarik ya. Kalau nggak salah saya juga jadi salah satu respondennya Pak. Saya juga ikut isi kuesioner yang disebar pada saat itu karena menarik ya, karena studi-studi seperti ini saya pikir
ini menjadi salah satu kontribusi dalam merespon kondisi pandemik COVID-19. Terima kasih Pak Wisnu. Kita lanjut dulu ke presentasi berikut. Ada Bu Johanita dari ujung sekitar airport Istanbul ya, kalau nggak salah Bu Jo rumahnya. Terima kasih Bu Jo sudah hadir sepagi ini waktu Istanbul ya. Bu Jo akan mempresentasikan, kalau judulnya dalam bahasa Indonesia udah ditulis di sini, hubungan struktur dan bentuk dalam distribusi geografis rumah-rumah vernakular di Indonesia bagian barat dan bagian tengah. Sebagai informasi, ini adalah penelitian doktoral Bu Jo, dan Alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan final defense-nya ya Bu di awal Juli kemarin, sehingga mari kita simak bersama-sama hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Bu Jo. Monggo Bu Jo, 15 menit ke depan screen adalah milik Bu Jo. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nancy. Terima kasih jurusan arsitektur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan bagian dari penelitian disertasi saya pada kesempatan ini. Judulnya adalah yang tadi sudah disebut Bu Nancy, hubungan antara struktur dan bentuk. Jadi dalam hal ini arsitektur ya, dalam distribusi geografis rumah vernakular di Indonesia bagian barat dan tengah. Sebentar. Latar belakangnya sudah jelas bahwa Indonesia sangat kaya dengan arsitektur vernakular, dan untuk pembahasan saya yang diamati di sini adalah vernakular dalam konteks preindustrial vernakular ya, jadi rumah preindustrial. Selanjutnya, oh ini agak keresek-keresek ya Bu Jo di saya, bukan ya? Bukan dari Bu Jo ya? Bukan, ini udah jelas sih, cuman ada background. Coba nanti saja. Monggo dilanjut dulu Bu Jo. Baik, untuk tujuan penelitian beserta dengan pertanyaannya, sebenarnya tujuan besarnya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana hubungan antara struktur dan bentuk ya dalam sebaran geografis di Indonesia yang cukup luas dari barat sampai timur, dan juga kenapa sebuah bentuk tertentu itu dipilih sebagai struktur untuk sarana menyalurkan beban. Jadi mungkin beda di arsitektur vernakular dengan yang arsitektur zaman sekarang, bahwa bentuk itu dipilih dengan penuh kesadaran gitu ya, dan penuh pertimbangan, bukan hanya semata pertimbangan teknis tapi juga yang lain. Untuk menjawab pertanyaan itu nanti akan ditajamkan dengan variabel-variabel yang akan dilihat, antara lain distribusi beban, lalu fungsi, lalu kondisi geografis, pertimbangan estetika, dan juga sistem sosiokultur, nilai, dan kepercayaan. Kira-kira seperti ini alurnya, tapi untuk menyingkat waktu nanti yang akan saya paparkan di sini yang utama saja mungkin yang sebelah kiri ya, yaitu hubungan antara struktur dan distribusi beban. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini, saya yakin untuk audiens di sini sebenarnya sudah familiar, seperti fungsi, lalu sosiokultural, dan segala macam. Nah, untuk yang strukturnya sendiri, itu nanti akan ada 2 tahapan. Yang pertama adalah observasi general, untuk melihat bentuk struktur, lalu komponen struktur, dan juga support and connection, atau tumpuan dan sambungan. Lalu dari general observation itu nanti akan dipilih beberapa rumah, jadi tidak semuanya, untuk mewakili tipologi-tipologi struktur yang ada di area penelitian, dan itu nanti akan disimulasikan dengan simulasi digital untuk melihat bagaimana pembebanannya baik statis maupun dinamis di lokasi yang rumah itu berada. Lalu mohon maaf Bu Jo, mohon maaf, ya. Ini mungkin di headset Bu Jo ya sepertinya, soalnya agak ada noise yang ini. Coba. Ya, angin lagi musim angin di Istanbul. Kayaknya saya nggak usah pakai headset aja mungkin ya. Iya, mungkin bisa. Oh iya, musim angin ya di Istanbul. Ya ini panas karena banget ya. Dekat bandara kali Bu. Coba. Gimana Bu Nancy, apakah lebih jelas? Oke. Sudah sip Bu. Monggo dilanjut Bu. Baik. Untuk lokasi yang dipilih di sini bukan seluruh Indonesia, karena nanti banyak sekali. Saya membatasi hanya 3 region saja, yaitu yang nomor 1 itu Sumatera, yang kedua itu adalah Jawa, dan yang ketiga adalah Bali dan Nusa Tenggara. Jadi harapannya meskipun tidak semua Indonesia, tapi tetap terwakili karakter-karakter natural, geografis di semua wilayah. Misalnya
untuk Sumatera itu kan cenderung nanti ada hutan hujan tropis, untuk Jawa itu agrikultur dan banyak gunung berapi, lalu untuk Nusa Tenggara itu sudah mulai dekat dengan iklim savana gitu ya. Jadi seperti itu pemilihannya. Lalu untuk tipologi strukturnya yang nanti akan digunakan untuk membagi-bagi rumah-rumah yang diamati itu dibagi menjadi 4 atau 5 sebenarnya di sini. Yang pertama itu adalah post and beam house, itu rumah panggung. Kita kenal sebagai rumah panggung, tapi lebih spesifiknya rumah panggung yang tiang panggungnya itu menggunakan umpak atau alas batu ya. Jadi bukan yang tiangnya itu ditancapkan ke dalam tanah. Lalu yang kedua itu rumah tipe massive platform. Ini rumah yang terletak di atas permukaan tanah, hanya biasanya ditinggikan aja gitu tanahnya. Lalu yang ketiga itu pile house, itu rumah panggung juga, tapi bedanya di sini tiang panggungnya itu ditancapkan ke bawah ke dalam tanah. Lalu ada rough house atau rumah rakit, rumah apung gitu ya kalau di sini. Dan yang terakhir ini tree house, tapi tree house di sini nanti akan dimasukkan ke dalam pile house atau post and beam. Jadi 4 ini yang akan nanti digunakan sebagai tipologi. Nah, kita mulai dari region yang pertama, Sumatera, yang paling barat. Kita melihat ada tipologi apa saja sih sebenarnya rumah vernakular di Sumatera, dan di sini ditemukan ada 3 tipe. Jadi ada post and beam, ada pile house, dan ada rough house atau rumah apung. Pemetaannya seperti ini, yang warna merah ini adalah post and beam. Kita lihat dia jumlahnya paling banyak dan juga tersebar ya. Jadi dari ujung Aceh ada sampai ke sudah mendekati Pulau Jawa juga masih ada di sini di Lampung. Lalu ada juga pile house yang tiangnya itu ditancapkan ke dalam tanah, tapi hanya sedikit aja, hanya 2 rumah itu di daerah sini. Jadi sudah mulai dekat dengan perbatasan ke Pulau Jawa. Lalu ada juga rumah apung satu di sini di Palembang. Tapi sebenarnya ditemukan juga rumah massive platform atau rumah yang berada di atas tanah, hanya saja itu imigran dari Jawa, jadi bukan asli dari Pulau Sumatera. Kira-kira persebarannya seperti ini. Lalu untuk satu persatu rumahnya itu struktur utamanya seperti ini, kalau kita lihat dari potongan memanjang maupun memendek, dan juga kalau kita lihat dari atas. Seperti ini. Nah, lalu ketika kita lihat komponen strukturnya satu persatu, itu untuk yang di Sumatera, jika kita lihat support and connection-nya atau tumpuan dan sambungannya, di sini kita bisa menemukan 3 jenis support atau tumpuan. Yang pertama itu adalah fixed support, itu ditemukan di rumah Limas Palembang ya, yaitu rumah yang pile house tadi, yang fondasinya itu ditancapkan ke dalam tanah, sehingga dia itu kalau dalam kategori tumpuan, dia tumpuan jepit. Lalu untuk yang kedua itu jenisnya itu pin support atau tumpuan sendi, itu contohnya misalnya rumah gadang yang fondasinya itu hanya berupa batu, jadi tiang untuk penahan rumahnya itu diletakkan di atas batu itu dan masih pada prinsipnya bisa bergerak sedikit. Nah, di sini ini masuk ke pin support. Lalu yang ketiga itu adalah roll support, itu contohnya adalah di rumah apung. Yang kita tahu roll support itu bisa bergerak ya secara horizontal, tapi secara vertikal dan momen tidak. Jadi ini kategori yang ketiga. Lalu untuk sambungannya, pada prinsipnya di Sumatera ini dan juga di semua area yang diteliti itu semuanya sambungannya itu adalah non-rigid, jadi tidak kaku. Jenisnya ada macam-macam, mulai dari ada yang mortise and tenon seperti ini, yang dilubangi lalu dimasukkan. Ada juga yang notch atau ditaki seperti ini. Ada juga yang menggunakan tali temali diikat seperti ini. Tapi semuanya prinsipnya adalah non-rigid, jadi mereka itu sebenarnya masih bisa bergerak sedikit-sedikit ya, bisa tidak melawan momen 100%. Lalu untuk jenis kolomnya di Sumatera itu ada 2 jenis, yaitu kolom yang continuous atau menerus dari bawah sampai atas itu dari satu komponen struktur yang utuh, atau juga yang non-continuous. Kalau non-continuous itu seperti ini contohnya di rumah bagi, jadi bawahnya itu kolomnya hanya di bagian panggung saja, lalu untuk atasnya itu terpisah, struktur yang terpisah sama sekali. Nah, untuk melihat persebaran continuous atau non-continuous kolomnya di Sumatera kira-kira seperti ini. Jadi seimbang lah ya bisa dibilang antara yang continuous dan tidak, dan persebarannya juga merata. Jadi tidak ada kecenderungan area tertentu itu memiliki kolom yang continuous atau discontinue. Lalu ditemukan juga penggunaan batang-batang diagonal, yang paling mencolok tentunya di Nias, di
bagian bawahnya, substruktur, dan juga penggunaan tiang-tiang yang miring di rumah gadang. Lalu ditemukan juga curve beam atau beam yang melengkung, itu contohnya misalnya di bagian puncak rumah gadang. Lalu ditemukan juga tie beam atau balok pengikat ya, untuk mengikat komponen-komponen vertikal, baik yang di bawah seperti ini yang di rumah gaji, atau maupun yang di atas seperti ini yang di rumah kampung. Lalu ditemukan juga shield roof, yaitu atap perisai, atap yang kekakuannya itu, ketegarannya itu didapatkan dari jalinan tusuk dan reng, jadi bukan terpaku pada trusnya. Lalu ditemukan juga wooden bearing wall, jadi dinding penyalur beban yang bukan bertumpu pada rangka, tapi adalah pada dinding itu sendiri. Lalu ditemukan juga truss yang paling menonjol, tentunya truss di rumah nias yang 3-dimensional ya, jadi space truss. Dan juga ditemukan flooring system yang cukup advance, karena memang rumah-rumah di sana itu adalah rumah panggung, jadi aktivitasnya semua kan dilakukan di lantai atas, gitu, sehingga sistem lantainya itu cukup canggih. Nah, pada prinsipnya hal yang sama dilakukan juga di Jawa dan di Bali Nusa Tenggara. Mungkin saya langsung ke hasilnya aja untuk menyingkat ya supaya tidak terlalu panjang. Jadi untuk di Jawa itu ketika dilihat dari persebaran tipe strukturnya itu petanya seperti ini. Kita temukan di Jawa yang bagian barat, jadi Banten, Baduy, Sunda ini masih ditemukan rumah panggung dengan tipe post and beam. Jadi panggung tapi pakai umpak ya, bukan yang ditusukkan ke dalam tanah. Tapi mulai dari sini sampai ke arah timur itu sudah mulai masif platform semua, atau rumah-rumah yang terletak langsung di atas tanah, jadi bukan panggung. Nah, lalu yang selanjutnya untuk di Bali dan Nusa Tenggara itu persebarannya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini lengkap ya, ada tipe post and beam, ada tipe pile house, dan ada tipe masif platform. Penyebarannya juga merata, jumlahnya juga tidak terlalu ekstrim perbedaannya. Jadi di sini memang lengkap semuanya ada. Nah, kalau kita mau lihat rangkumannya itu seperti ini, kira-kira untuk ketiga region yang menjadi wilayah penelitian observasi secara umum. Mungkin yang paling menonjol di sini adalah dari segi structural type atau tipologi struktur. Itu sangat jelas bahwa di Sumatera itu didominasi oleh post and beam. Sedangkan kalau di Jawa itu didominasi oleh masif platform atau rumah yang terletak langsung di atas tanah. Sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara ini berimbang. Jadi ketiga jenis tipe itu ada. Tidak ada yang jumlahnya sangat menonjol dibanding yang lain. Gitu. Terus kalau dari segi tumpuan itu di Sumatera jelas didominasi oleh tumpuan pin atau jepit. Lalu sendi. Lalu di Jawa semuanya menggunakan tumpuan sendi, dan di Bali Nusa Tenggara itu ya bisa dibilang cukup, walaupun tumpuan jepit lebih mendominasi, tapi lumayan seimbang lah dengan tumpuan sendi. Lalu selengkapnya nanti bisa dibaca kalau mau. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua dari penelitian, yaitu tahap untuk yang beberapa rumah terpilih untuk mewakili structural type yang ada di area yang bersangkutan. Jadi misalnya di Sumatera ternyata kemarin kami menemukan 3 structural type, ada post and beam, ada pile house, dan ada rough house. Maka dari setiap tipe itu akan diambil satu rumah untuk mewakili. Begitu juga nanti di Jawa, begitu juga di Bali Nusa Tenggara. Lalu rumah-rumah itu nanti akan dimodelkan dan disimulasikan sesuai dengan pembebanan yang sesungguhnya ada di sana, jenis tanah dan kondisi geografis di sana, dan juga kondisi gempa di sana. Ini adalah contoh-contoh. Ini adalah 8 rumah yang diambil sebagai selected house-nya yang dipilih. Sebagian ada yang kami sempat ke sana langsung, tapi sebagian juga tidak karena sudah terlanjur pandemi. Jadi yang dilakukan kurang lebih seperti ini. Struktur utama dari rumah vernakular itu dimodelkan sesuai aslinya ya, dengan ukuran yang seperti aslinya, profil juga seperti aslinya. Lalu kita simulasikan dia di dalam software SAP 2000, dan
karena tadi di awal karakteristik sambungannya itu memang non-rigid atau tidak kaku, maka di sini kita pakai partial fixity joint. Jadi kalau dilihat di model yang disimplifikasi, kita lihat di sudut-sudutnya itu tidak nyambung ya. Artinya di sini sambungan-sambungan ini masih bisa bergerak sedikit gitu ya, masih bisa terjadi momen di sini, dan diharapkan itu bisa mewakili karakteristik sambungan non-rigid di rumah-rumah vernakular Indonesia. Nah, di sini digunakan linear analisis, oleh karenanya saya terpaksa membuat dua model. Yang pertama adalah untuk mewakili ketidakrigidannya itu seperti ini, dengan partial fixity, tapi pondasinya harus dibuat fix. Lalu untuk yang kedua itu adalah untuk mewakili pondasi yang sifatnya itu seperti umpak itu atau batu sandi yang bisa bergerak sedikit, maka pondasinya dibikin pin atau sendi, tapi bagian atasnya itu dibikin fix. Lalu untuk materialnya kita juga gunakan seperti apa adanya di sana, misalnya rumah gadang itu aslinya pakai kayu juar atau johar, itu kita masukkan propertiesnya seperti aslinya, misalnya berat jenisnya itu berapa, modulus elastisitasnya berapa, Poisson ratio berapa, itu kita masukkan ke dalam material property data untuk simulasi. Lalu untuk pembebanan juga, jadi bebannya itu seperti biasa, ada beban mati, beban hidup, beban gempa. Untuk yang beban mati itu kita ikuti aslinya, jenis kayunya seperti aslinya, lalu dinding, lantai, atap juga seperti aslinya. Untuk beban hidup itu kita ambil apa aktivitas di rumah itu, misalnya domestik ya kita pakai domestik berdasarkan SNI. Misalkan nanti ada rumah yang gudang juga kita pakai storage gitu berdasarkan SNI. Lalu ada maintenance atap, itu kita juga ikut SNI. Lalu untuk gempa kita nanti akan pakai data dari Desain Spektra Indonesia. Ini adalah model pembebanannya. Untuk beban mati itu ada dari atap, dinding, lantai, jadi seperti ini ya. Ini untuk yang beban hidupnya, karena ini rumah panggung, maka aktivitas domestiknya akan terjadi di area sini, kehidupan sehari-hari, memasak, tinggal, segala macam. Lalu ini juga beban hidup untuk roof maintenance, karena kita tahu atap rumah Indonesia itu kan bahannya organik, jadi memang harus di-maintain dari waktu ke waktu, sehingga orang harus naik ke atas. Nah, itu kan juga menjadi beban nantinya, harus dihitung juga. Nah, untuk gempanya itu di sini saya menggunakan metodenya itu respons spektrum, dan menggunakan seismic koefisien yang diambil dari ada database namanya Desain Spektra Indonesia. Jadi ini buatannya Puskim dan ITB, kita bisa masukkan di Indonesia di mana saja itu koordinatnya berapa dari suatu wilayah, nanti akan muncul di situ bagaimana kondisi gempa di sana. Jadi kalau misalnya ini saya masukkan wilayah Sungai Pagu, itu di tempat di Solo Selatan yang kita survei untuk rumah gadang, dan itu keluar hasilnya nanti yang kita pakai adalah SS dan S1. Ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam simulasi, dan ini juga nanti disesuaikan ya jenis tanahnya. Misalnya di sana aslinya tanahnya itu sedang, ketika kita ke sana kita amati, maka di sini kita pilih. Lalu di sini set kelasnya kita masukkan tanah sedang itu D, lalu di sini SS dan S1-nya itu dimasukkan. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi kita melihat hasil simulasinya itu dari dua arah ya. Jadi tidak satu, tapi dua skenario. Kalau gempa dari sumbu X seperti apa, kalau gempa dari sumbu Y itu seperti apa. Nanti bisa dihasilkan animasi seperti ini, dan kita bisa lihat secara visual bahwa di sini, oh ternyata deformasi itu yang bergerak itu nanti adalah sekitar ini. Jadi puncak-puncak atapnya saja ya. Di bagian bawahnya, badannya itu bisa dibilang relatif hampir tidak ada gerakan gitu. Semuanya baik-baik saja, seperti itu. Ini kita lihat kalau dari atas itu seperti ini, jadi tidak kelihatan ada deformasi. Nah, baru dari samping itu kelihatan di atap ini ada deformasi, tapi hanya di situ saja. Lalu dari samping juga tidak ada. Nah, ketika kita lihat dari model yang kedua untuk melihat bagaimana bagian pondasinya, karena ini tadi kan aslinya pondasinya itu pin ya, atau jepit, sendi. Nah, apakah ada gerakan? Ternyata hasilnya tidak juga. Jadi di bagian bawah ini, meskipun pondasi rumah gadang itu hanya batu yang diletakkan begitu saja, itu ternyata tidak bergerak dalam simulasi ini. Lalu ini kita bisa melihat juga gaya-gaya yang terjadi dalam komponen strukturnya. Ada axial force, kita bisa lihat di sini, ini skalatis, yang warna abu-abunya tebal, itu artinya komponen struktur itu mengalami gaya aksial yang besar.
Dan kita bisa lihat di sini bahwa memang kolom-kolom yang bagian bawah ini yang gaya aksialnya paling besar, dan semakin ke tengah itu gaya aksialnya juga semakin besar. Sementara kolom yang pinggir itu cenderung kecil. Seperti itu. Bisa kita lihat yang lain juga sebenarnya, bisa shear force bisa, kita bisa lihat momen juga bisa. Nah, hal yang sama ini diulang untuk beberapa rumah untuk mewakili berbagai jenis tipologi struktur. Misalnya, ini yang kedua rumah Sunda, ini masih dari tipe yang sama ya, post and beam juga. Itu cuman bedanya ini tiangnya agak pendek aja. Ini kita masukkan untuk simulasi dan hasilnya seperti ini. Jadi memang ya di sini agak nampak ya dari kemiringannya bagian bawah ini agak deformasinya lebih nampak daripada yang tadi. Ini axial force-nya. Ini ketika diganti pondasinya dengan umpak juga ya memang ada deformasi juga di bagian bawah atau substruktur. Ini untuk rumah yang ketiga, post and beam juga, Uma Lengge atau Uma Jompa. Kita lihat di sini yang bergerak atau deformasi itu ternyata yang bagian atasnya saja, mungkin karena dia memang atasnya itu cenderung lebih besar daripada bawahnya, dan bawahnya banyak penguat-penguat diagonalnya ini kan. Nah, ketika diganti jadi pondasinya umpak pun, di bawah ini ternyata tetap baik-baik aja. Jadi memang yang bergerak itu yang deformasi adalah bagian atasnya. Lalu ini mewakili tipe pile house atau yang pondasinya ditancapkan ke dalam tanah, itu rumah Limas Palembang seperti ini. Ketika disimulasikan hanya sedikit saja deformasi ada di sini di atap, mungkin nggak terlalu kelihatan ya kalau di gambar ini, hanya di bagian sini tengah dan pinggir. 3 menit lagi Bu Jo, mohon maaf. Lalu ini rumah Sumba juga sama, deformasinya hampir nggak kelihatan, hanya di tepi-tepi atap aja seperti itu. Ini Jawa. Nah, Jawa ini juga lumayan nampak ya, tapi ini juga karena faktor Jawa itu seismic coefficient-nya besar sebenarnya. Jadi di bagian atapnya ini nampak sekali seperti ini. Lalu untuk Bali juga di sini kita lihat yang hanya atap aja sebenarnya yang geser, yang bagian bawah itu relatif oke-oke saja. Dan yang terakhir rumah Limas Palembang. Nah, yang ini rumah rakit atau floating house. Nah, yang ini pondasinya itu kan sebenarnya adalah pondasi bidang. Jadi yang bergerak itu cuma teras bagian atasnya saja. Nah, kalau kita mau rangkum kira-kira hasilnya seperti ini, bagian apa yang deformasi dan apa yang tidak. Dan secara umum hasilnya itu adalah ternyata deformasi itu yang nampak itu hanya di bagian upper structure atau atap. Jadi yang bagian tengah atau bagian badan rumah itu hanya beberapa rumah saja yang terdeformasi, dan di bagian bawah itu hanya sangat sedikit yang terdeformasi. Dan juga perlu dipahami bahwa di sini deformasi tidak dipandang sebagai sesuatu yang 100% negatif ya, karena rumah-rumah ini kan konsepnya memang non-rigid, jadi memang bisa bergerak, materialnya pun juga ductile dan ringan, seperti itu. Lalu di sini kita coba kaitkan dengan kondisi geografis untuk setiap structural type, baik itu kemiringan lahan, kondisi air, kegempaan, tipe tanah, curah hujan, juga dan lain sebagainya. Lalu ini kita coba petakan tipologi struktur di Indonesia, dan di sini kita lihat memang ada kecenderungan pengelompokan, yaitu yang post and beam itu banyak di sini, lalu di tengah itu banyak massive platform, dan di sini campuran. Nah, dari situ kita simpulkan bahwa memang ada kecenderungan untuk pengelompokan structural typology, yaitu post and beam di barat, massive platform di barat dalam transisinya ke tengah, di barat dalam transisi ke tengah, betul, dan yang pile house itu yang di tengah ke arah timur Indonesia. Lalu dari segi jumlah, maka rumah di Indonesia itu yang paling umum, yang paling banyak ditemukan itu adalah post and beam. Jadi rumah panggung, tapi tidak ditancapkan ke dalam tanah tiangnya. Jadi rumah panggung dengan umpak lah ya, seperti itu. Baru setelah itu masih platform, setelah itu pile house. Lalu ketika kita melihat dari kondisi geografisnya, bisa dilihat bahwa rumah yang post and beam itu cenderung dibangun di area yang basah atau kering, dengan tanah yang medium sampai keras. Lalu untuk pile house itu cenderung dibangun di lokasi yang ekstrim, misalnya tanahnya itu sangat keras atau sangat lunak, seperti itu. Lalu kalau masih platform itu dibangun di daerah yang medium-medium ya, jadi tanahnya medium, airnya juga medium sampai dengan banyak. Dan di sini juga ternyata presumption kita bahwa misalnya
rumah panggung itu cenderung dibangun untuk menghindari banjir, atau rumah panggung itu baik terhadap gempa. Mungkin ternyata itu tidak sesederhana itu ya, karena ada juga ternyata daerah yang sangat kering, curah hujannya rendah, tapi mereka menggunakan rumah panggung. Ada juga daerah yang kegempaannya itu sebenarnya risikonya rendah, tapi mereka juga pakai rumah panggung. Sementara yang risiko gempanya tinggi ternyata pakainya rumah yang di atas tanah, seperti itu. Jadi memang ternyata kompleks hubungan antara struktur dan kondisi geografis maupun bentuk ini. Baik, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sebagian dari penelitian disertasi saya. Mohon maaf kalau agak terlalu panjang. Saya kembalikan kepada Bu Nancy sebagai moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Jo. Menarik sekali ya Bu Jo. Melintas dari Sabang sampai Merauke ini untuk menjalankan penelitiannya di beberapa kota dan rumah-rumah vernakular yang ada. Baik, terima kasih atas presentasi Bu Jo, dan tadi sudah kita simak bersama-sama untuk presentasinya Pak Wisnu. Berikutnya kita masuk ke sesi diskusi. Sudah banyak chat ini yang masuk. Pertama mungkin saya bacakan dulu untuk Pak Wisnu. Halo Pak Wisnu, masih monitor di ujung sana, J? Masih, Bu. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama ini dari Pak Jawas. Bagaimana komparasi hasil responden terhadap standar kenyamanan pencahayaan, kenyamanan visual, dan yang lain-lainnya? Kemudian yang kedua, apakah ada peningkatan produktivitas karena jendela yang besar tersebut, karena pemandangan yang indah dari alam luar saja, dan bagaimana dengan jendela besar tetapi pemandangan luarnya buruk? Nah, ini kaitannya mungkin dengan dimensi jendela juga ya, Pak Wisnu. Monggo, mungkin direspon dulu Pak Wisnu, dua pertanyaan tersebut. Waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Nancy. Oke, mungkin merespon pertanyaannya Pak Jawas. Jadi yang pertama, Pak Jawas, yang kaitan komparasi antara hasil produktivitas dengan standar ya. Jadi di sini yang pertama untuk yang iluminasi atau standar dalam lux itu ya, memang kita tidak ukur di penelitian ini, karena ini penelitian awal yang mencoba memetakan dulu kira-kira variabel apa yang kemudian relevan untuk diterapkan di dalam hunian, gitu ya. Yang kedua, kenapa tidak diukur juga karena respondennya itu kan jauh ya, maksudnya dan mereka tidak memiliki perangkat ya. Jadi artinya memang kita tidak melihat standar iluminasinya, tapi kita melihat korelasi antara luminasi ya. Luminasi maksudnya sensasi atau secara subjektif untuk gelap terang. Nah, jadi itu yang kita ukur dulu di penelitian ini. Nah, harapannya di penelitian yang berikutnya bisa masuk ke yang iluminasi yang terukur gitu ya. Tapi memang kita juga sudah melihat bahwa standar iluminasi itu sudah banyak yang meneliti gitu ya. Jadi termasuk saya sebelumnya gitu ya. Jadi melihat korelasi antara pencapaian standar iluminasi, tapi waktu itu kasusnya untuk ruang kelas ya di bangunan pendidikan gitu ya. Jadi memang ada korelasinya dengan kemampuan kognitif gitu ya. Artinya yang juga nanti berkontribusi pada produktivitas itu memang ada sudah gitu. Kemudian yang kedua untuk standar bakunya, memang di literatur yang kami baca yang cukup up to date itu memang justru standar itu membuat kondisi pencahayaan jadi ambigu ya, karena memang ternyata dilihat behaviornya mata itu dia yang baik itu dia memang konstan adaptasinya. Jadi dia harus mendapatkan variasi antara gelap, bukan gelap terang ya, antara terang sedikit lebih terang gitu ya, atau variasi warna atau variasi foreground background ya, yang terang dan lebih terang atau sedikit lebih gelap. Jadi ketika ditentukan standar yang baku, malah kelihatannya itu menjurus pada menciptakan suasana yang monoton, yang malah justru istilahnya bukan masalah intensitasnya jumlahnya berapa, tapi sebenarnya lebih ke variasi yang menarik kami untuk diteliti gitu. Itu yang untuk menjawab pertanyaan Pak Jawas ya, semoga mungkin bisa menjawab. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya Pak atau Mas Zaki gitu ya. Jadi di sini ada kita ukur, jadi kita buat parameter kualitas environment yang visible-nya yang kelihatan itu ada 5 ya. Jadi yang pertama tidak terlihat pemandangan di luar.
gitu ya. Dan di sini kita spesifik pemandangan hijau ya. Jadi maksudnya karena nature yang dijadikan base ya, nature bukan bangunan. Satu, tidak terlihat, yang kedua terlihat cukup tapi kurang menarik, yang ketiga terlihat cukup tapi menarik, yang keempat terlihat luas dan kurang menarik, yang kelima terlihat luas dan menarik. Gitu ya. Jadi artinya ukurannya sama kualitasnya. Gitu. Nah, kalau yang kaitannya sama kualitas tadi, kita memang nggak mengukur yang buruk, gitu ya. Karena kalau buruk kan dampaknya mungkin negatif ya. Tapi kita baru mengklasifikasikannya menjadi menarik dan kurang menarik. Nah, kalau kurang menarik itu yang menunjukkan hasil positif kontribusi produktivitas itu 51,2%. Gitu ya. Jadi kelihatan tapi kurang menarik, gitu ya. Kemudian tapi kalau kemudian terlihat dan menarik, itu yang menjawab lebih produktif itu naik jadi 59,3%. Jadi ada sedikit variasi dari 51, sekian ke 59. Itu kalau kualitasnya. Gitu. Mungkin itu harapannya bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Wisnu atas respon yang diberikan 2 pertanyaan. Berikutnya saya beralih untuk pertanyaan ke Bu Jo ya. Ini Pak Jawas kembali menanyakan. Ini kalau versinya Pak Jawas agak sedikit melenceng, tapi barangkali bisa ini ya. Saya pikir masih ada relasinya juga dengan risetnya Bu Jo. Bagaimana pengalaman empirik penghuni rumah vernakular dalam proses konstruksi sehingga menghasilkan struktur bangunan yang responsif ya terkait dengan alam, iklim, cuaca. Ini kaitannya dengan pengalaman empirik dalam menghuni ya Bu Jo. Sepertinya kalau saya cermati tadi itu kan memang rata-rata fungsinya adalah hunian ya Bu. Rumah-rumah vernakular ya, yang ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah dari Pak Aji ini, untuk deformasi yang tak terlihat, apakah diasumsikan bangunan tersebut aman dari gempa atau karena keterbatasan tools yang digunakan? Monggo Bu Jo direspon 2 pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Jawas. Saya respon pertanyaannya. Jadi untuk pengalaman empirik penghuni selama konstruksi yang dari rumah-rumah ini yang sempat saya lihat itu hanya di 2 tempat, yaitu yang pertama di Solok Selatan, yang kedua itu di Sumba, yang benar-benar lihat sendiri ya proses konstruksinya oleh warga sana gitu. Tapi itu pun juga ya beberapa kita bisa melihat memang ada hal-hal yang wah ternyata dalam proses konstruksi itu ada pertimbangan-pertimbangan yang kelihatannya tidak teknis, tapi sebenarnya itu adalah pertimbangan teknis untuk merespon kondisi alam atau iklim, misalnya kayak di Solok Selatan itu pada pemilihan tonggak tuo, yang pertama itu kolom yang paling penting untuk rumah itu kan ada ya, kalau menurut ceritanya itu harus dipilih kayu yang jaraknya itu ketika direbahkan di hutan itu ujungnya menyentuh sungai misalnya, seperti itu yang paling baik gitu. Jadi secara spiritual mungkin ada alasannya, tapi secara teknis itu kan berarti kayunya itu dalam jarak tertentu tumbuhnya dari sumber air, sehingga mungkin itu adalah yang dianggap paling bagus kualitasnya untuk kondisi di sana. Lalu memilih kayu yang seperti apa, misalnya yang ada sulur-sulur tumbuh di kayunya itu artinya tidak baik, misalnya seperti itu. Itu artinya ada kandungan apa di dalam kayunya yang bikin dia tidak awet. Tapi ketika saya ke sana dan berbicara seperti itu, ngobrol seperti itu dengan ada tukang tua yang sedang membangun, maupun ada juga tetua-tetua adat seperti itu hanya di cerita saja gitu. Jadi pada saat kenyataannya sekarang semuanya berlangsung sudah tidak seideal itu lagi. Jadi pengetahuan itu ada gitu, kesadaran itu ada, tapi tidak selalu bisa dilaksanakan gitu. Begitu juga yang di Sumba itu ada juga masih seperti itu. Jadi misalnya material-material yang diambil dari hutan, tapi juga ada juga yang dibeli. Jadi ya karena memang sudah perkembangannya seperti itu, jadi pengalaman empiriknya juga sudah berkembang ya, tidak seasli yang dulu lagi dalam respon alam, iklim, cuaca. Terus seperti penggunaan atap rumbia juga gitu. Dulu ketika ditanyakan ternyata rumah gadang justru orangnya sudah tidak mau lagi karena takut ada ular, takut terbakar, carinya juga susah. Jadi pada akhirnya mereka lebih milih pakai atap logam seperti itu. Kalau untuk pengalaman empiriknya. Lalu yang kedua untuk merespon Pak Haji, untuk deformasi yang tidak terlihat apakah diasumsikan aman atau karena keterbatasan tools. Jadi kalau dari segi aman tidak amannya sebenarnya
semua rumah yang tadi disimulasikan itu kan sudah terbukti bertahan ya dalam ratusan tahun gitu, berbagai kondisi cuaca, berbagai kejadian gempa, jadi aman, dan mereka juga bertahan gitu. Kalaupun rusak tidak pernah yang benar-benar kolaps istilahnya gitu ya, sampai kolaps, paling rusak bagian-bagian. Jadi kalau itu bisa dibilang aman, ya itu aman juga gitu. Tapi kalau mau dilihat pergeseran per titiknya untuk setiap komponen struktur itu sebenarnya bisa aja, misalnya untuk titik koordinat sekian itu geser berapa senti komponen strukturnya atau berapa milimeter itu bisa juga gitu. Cuman kalau untuk penelitian ini memang tujuannya adalah untuk mendapatkan visual ya, jadi deformasinya itu secara visual supaya untuk pelajar arsitektur itu lebih enak gitu untuk dilihatnya, instead of numerical yang isinya tabel-tabel milimeter-milimeter gitu. Dan sekali lagi untuk rumah vernakular kan memang istilah pergeseran itu kan bukan selalu dimaknai negatif, jadi deformasi berapa milimeter itu kalau untuk beton mungkin memang sudah fatal, tapi untuk rumah kayu kan sebenarnya memang mungkin itu yang dituju ya, untuk membuat sambungan yang tidak rigid seperti itu. Baik, nah, seperti itu respon saya, Bu Nancy. Terima kasih, semoga menjawab. Baik, terima kasih Bu Jo atas jawabannya ya. Ini nanti mudah-mudahan bisa dalam publikasi yang cukup baik ya Bu Jo. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebagai kenang-kenangan jurusan arsitektur memberikan beberapa apresiasi, apa ya istilahnya, mungkin door prize kali ya. Monggo Mas Oji, bisa di-share screen siapa yang mendapat door prize untuk JARS Research Week hari pertama ini, sebelum nanti kita akhiri. Oke, ada 5 orang, ada Pak Jawas, ada Muhammad dan Yogar Siwayan, ada Bu Ovi, Wahyuni, ada Bu Suci Yuma, dan ada Zaki Inam. Monggo silahkan nanti bisa konfirmasi ke nomor itu, ke nomornya Mas Oji untuk pengiriman door prize-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di JARS Research Week hari pertama pada hari ini. Kami kembali menunggu kehadiran Bapak Ibu untuk kembali hadir di JARS Research Week pada hari kedua besok. Pada hari kedua besok kita akan juga sama-sama menyimak, ada 4 presentasi juga. Yang pertama dari Bu Stevi terkait dengan virtual public space, ini dalam rangka beliau meneliti di komunitas urban sketching. Kemudian ada 2 peneliti yang masuk dalam program hibah pengajaran di Prodi Sarjana Arsitektur, ada Pak Ilya dan Bu Hastuti, dan besok kita juga akan menyimak presentasi dari hasil penelitiannya Pak Hanif yang kaitannya juga dengan freehand drawing di architectural design process. Atas perhatian, kehadiran, dan kesetiaannya menghadiri serta menyimak presentasi-presentasi 4 peneliti yang ada di jurusan arsitektur, saya mengaturkan banyak terima kasih. Mari kita akhiri bersama-sama JARS Research Week pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedaya. Matur nuwun Bapak.